Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, seperti yang telah kami sampaikan di sosial media kami, hari ini kami akan merilis berita resmi statistik mengenai inflasi. Seperti biasa, tentunya berita resmi statistik kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Kepala BPS Kota Batam, yaitu Bapak Eko Aprianto. Selamat bergabung Bapak. Terima kasih. Baik, teman-teman, sebelum kita akan menyimak bersama mengenai detail-detail dari angka inflasi, IHK, dan lain sebagainya, terlebih dahulu akan kita dengarkan dari Bapak langsung mengenai fenomena-fenomena yang telah terjadi selama bulan Juli tahun 2025 ini, agar kita juga bisa mendapatkan gambaran saat nantinya menyimak penyampaian dari Bapak mengenai detail-detailnya. Mungkin langsung aja Pak, mohon izin mungkin bisa disampaikan sedikit gambaran tentang fenomena yang telah terjadi nih Pak selama bulan Juli tahun 2025 kemarin kepada teman-teman sekalian. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Mulid. Sahabat data, Badan Pusat Statistik Kota Batam pada bulan Juli tahun 2025 mencatat ada beberapa fenomena yang bisa sedikit menggambarkan tentang inflasi kita. Ya, fenomena pertama adalah tentang kenaikan tarif listrik. Jadi pada bulan Juli tahun 2025, PLN Batam menaikkan tarif listrik khusus untuk daya 3.500 volt ampere ke atas serta golongan pemerintah. Tentunya nanti akan kita lihat sejauh mana pengaruhnya terhadap indeks harga konsumen di Kota Batam. Kemudian untuk fenomena berikutnya adalah terkait harga komoditas pangan. Tentunya fluktuasi harga komoditas pangan sangat berpengaruh ya, mempunyai pengaruh yang cukup terhadap pergerakan indeks harga konsumen. Di bulan Juli tahun 2025 kami mencatat ada komoditas bawang merah di mana harganya sempat melonjak. Nah, nanti kita lihat sejauh mana pergerakan bawang merah ini mempengaruhi indeks harga konsumen. Selain itu, ada daging beku. Nah, daging beku juga mengalami fluktuasi di bulan Juli ini. Tentunya dengan ada fluktuasi ini akan kita lihat juga sejauh mana potretnya terhadap indeks harga konsumen di Kota Batam. Dan di sisi lain, kita juga melihat bahwa Badan Pangan Nasional Bappenas juga terus menyalurkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di Batam hingga Juli tahun 2025. Tentunya hal ini untuk menjaga harga beras tetap stabil di tengah komoditas lainnya. Saya rasa kurang lebih seperti itu fenomena yang bisa kita lihat. Nanti untuk angka-angkanya akan disampaikan berikutnya. Begitu Mbak Mulin. Oke, baik. Cukup tergambar ya teman-teman selama 1 bulan penuh kemarin apa saja yang terjadi, apa saja yang mungkin juga banyak dibicarakan oleh masyarakat dan berita-berita di luar sana seperti itu. Mungkin setelah kita mendengar nih gambaran-gambaran fenomena yang telah terjadi, kita bisa langsung saja menyimak detail data-data atau angka-angka yang mungkin bisa dibilang menjawab fenomena-fenomena yang telah disampaikan oleh Pak Eko tadi. Kita lihat bersama-sama, kita simak bersama-sama. Oleh karena itu langsung saja kepada Pak Eko kami persilakan kembali. Baik, terima kasih Mbak Mulid. Nah, kali ini kami akan menyampaikan terkait indeks harga konsumen yang fenomena-fenomena umumnya tadi sudah disebutkan di awal ya. Yang pertama, kita lihat dulu berapa sih inflasi Juli tahun 2025 khususnya di Kota Batam. Ya, untuk Kota Batam, inflasi bulanan mantumannya sebesar 0,15%. Ya, jadi terjadi inflasi sebesar 0,15% untuk mantuman di Kota Batam. Sedangkan untuk year to date-nya atau tahun kalender, maka terjadi inflasi sebesar 1,1%. Kemudian kalau kita lihat untuk inflasi year on year-nya, terjadi sebesar 2,3%.
Itu adalah inflasi di Kota Batam. Kemudian kalau kita lihat untuk Kepulauan Riau sendiri, maka inflasi mantumannya atau bulanannya adalah sebesar 0,19%. Sedangkan untuk tahun kalender sebesar 0,88%. Kalau kita lihat secara tahun ke tahun atau year on year, sebesar 1,97%. Itu adalah inflasi Kepri. Kita lebih jauh lagi, kita lihat inflasi di nasional, maka inflasi bulan Juli tahun 2025 untuk nasional adalah sebesar 0,3%. Sedangkan untuk inflasi tahun kalendernya adalah sebesar 1,69%. Untuk inflasi tahun ke tahunnya di angka 2,37%. Hampir mirip dengan Kota Batam yang di 2,3%. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran untuk bulan ke bulan mantuman inflasinya, maka kita lihat bahwa makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,33% dengan andil sebesar 0,09%. Kemudian untuk pakaian dan alas kaki sebesar 0,41% dan andilnya adalah sebesar 0,02%. Untuk perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07% inflasinya dan andilnya sebesar 0,01%. Kemudian untuk kesehatan, untuk peralatan dan peralatan rumah tangga tidak terlalu besar, bernilai sangat kecil. Sedangkan untuk kesehatan di 0,05%, andilnya tidak signifikan nilainya. Kemudian untuk transportasi, inflasi sebesar 0,08% dengan andil sebesar 0,01%. Informasi komunikasi dan jasa keuangan juga tidak terlalu signifikan perubahannya. Berlanjut dengan rekreasi, olahraga, dan budaya, di mana inflasinya sebesar 0,15%. Kemudian pendidikan juga tidak terlalu signifikan pergerakannya. Penyediaan makanan dan minuman restoran di 0,07%. Perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,13%. Kemudian selanjutnya adalah kita melihat 10 komoditas yang memiliki andil inflasi atau deflasi terbesar secara mantuman di bulan Juli tahun 2025. Yang memberikan andil inflasi di bulan Juli, kita lihat ternyata daging sapi. Tadi juga disebutkan di fenomena di awal ya, ternyata memang benar. Ini cukup besar di 0,04%. Kemudian disusul bawang merah, ya. Memang terjadi fluktuasi tadi dicatat di lapangan dengan andil sebesar 0,03%. Disusul cabai rawit di 0,02%. Sampai yang ke-10 di sini adalah brokoli di 0,01%. Kemudian yang menyumbang deflasi di bulan Juli, kita lihat ternyata santan segar. Setelah beberapa lama menjadi primadona ya, cukup tinggi harganya, di bulan Juli mengalami deflasi sebesar 0,04%. Kemudian cabai merah di 0,03%, sampai yang terakhir adalah sampai yang ke-10 ya, itu adalah ketimun di 0,01%. Kalau kita lihat untuk kelompok pengeluaran berdasarkan year on year, maka kita lihat kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, inflasinya adalah sebesar 1,66% dengan andil sebesar 0,47%. Pakaian dan alas kaki, inflasi sebesar 2,46%, andilnya 0,11%. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga inflasinya di angka 2,95% dengan andilnya sebesar 0,49%. Perlengkapan peralatan dan pembelian rutin rumah tangga sebesar 0,39% dan andilnya 0,01%. Kesehatan di 1%, transportasi di 0,94% inflasinya. Informasi komunikasi dan jasa keuangan terjadi deflasi 0,07%, rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,84%,
inflasinya, pendidikan di 0,9%, penyediaan makanan dan minuman restoran di 2,69%, dan yang tertinggi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya di 11,9%. Andilnya adalah besar 0,73%. Sama halnya dengan yang teman-teman tadi, ini adalah 10 komoditas dengan andil inflasi atau deflasi terbesar untuk YoY. Jadi kita lihat untuk yang menyumbangkan inflasi, pertama adalah emas perhiasan, andilnya cukup besar di 0,64%. Ya, kita lihat memang harga emas perhiasan secara YoY cukup fluktuatif dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Untuk tarif listrik di 0,26% andilnya. Sewa rumah di 0,17%. Sampai yang paling bawah di 10 di urutan tersebut adalah mie di 0,06%. Kemudian untuk deflasi, yang menyumbangkan deflasi yang terbesar adalah cabai merah sebesar 0,2%. Kemudian angkutan laut di 0,1%. Bawang merah di 0,06%. Sampai bawang bombay di 0,01%. Baik, secara ringkas dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah pada bulan Juli tahun 2025 terjadi inflasi sebesar 0,15% secara month-to-month. Sedangkan untuk tahun ke tahun atau year-on-year-nya sebesar 2,3%. Untuk inflasi year-to-date atau tahun kalender sebesar 1,1%. Penyumbang utama inflasi bulan Juli secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,09%, di mana komoditas penyumbang utama inflasi antara lain daging sapi, bawang merah, cabai rawit, dan ikan tongkol atau ikan ambu-ambu. Sedangkan kalau kita lihat secara year-on-year, maka ada 3 penyumbang utama inflasi, yaitu yang pertama adalah perawatan pribadi dan salina dengan andil sebesar 0,73%, di mana komoditas yang paling utama adalah emas perhiasan. Ya, itu kita sama sadari bahwa emas perhiasan cukup tinggi mengalami kenaikan. Kelompok rumahan, air, listrik, dan bahan rumah tangga andilnya adalah sebesar 0,49%, di mana komoditas penyumbangnya yang paling utama adalah tarif listrik dan sewa rumah. Dan kelompok lainnya adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,47%, di mana penyumbang utamanya adalah sigaret kretek mesin, minyak goreng, dan santan segar. Baik, itu adalah ringkasan terkait rilis pada hari ini. Sebagai tambahan bahwa BPS, Badan Pusat Statistik, secara umum dan secara khususnya BPS Kota Batam akan melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 tahun depan. Insya Allah kita akan turun untuk mendata aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat. Mohon dukungannya, mohon dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Mulid. Terima kasih. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eko atas pemaparan detail-detail angka-angka potret Kota Batam selama bulan Juli tahun 2025 ini. Oke, begitu tadi teman-teman gambaran-gambaran detail angka dari BPS Kota Batam. Jadi terima kasih banyak Bapak atas waktunya memaparkan detail angka-angka tadi, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Sampai bertemu lagi di bulan depan. Oh, tidak teman-teman, kita juga akan merilis berita resmi statistik mengenai detail-detail angka lainnya di hari Senin. Ditunggu ya teman-teman. Baik, terima kasih. Mungkin dari kami itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.